hari ini alhamdulillah lagi support salah satu teman yang punya brand, dia kolaborasi dan ya aku sama sahabat-sahabat aku datang ikut berpartisipasi, ikut support di hari ini. Kak, seberapa cinta sih kakak sebagai public figure menyukai fashion seberapa cintanya? Suka lah ya, suka banget gitu karena kan kayak buat buat aku terutama gitu kayak fashion tuh penting banget gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu update fashion terkini terus jadi terus jadi kayak kok nih orang kayak aneh banget sih kayak pakai baju ya yang tidak se-fashionnya sekarang gitu. Tapi itu sih buat aku personal. Tapi ya buat aku penting banget lah, apalagi sekarang teman-teman untuk lokal produk udah banyak banget gitu. Jadi kayak ya harus woman support woman gitu. Kakak tuh termasuk orang yang harus spend uang selama sebulan untuk belanja nggak sih? Jadi bagi tuh berapa gitu pas untuk fashion? Aku sih nggak sebegitunya banget gitu ya. Kecuali kalau kayak aku suka banget, aku bisa tuh kayak yang menggila gitu. Tapi kalau emang wajib nih setiap bulan harus keluar segini, setiap ini harus gini, nggak juga gitu. Karena yang penting aja dulu, kalau memang itu penting pasti aku utamain. Kalau emang itu nggak penting ya nggak juga gitu. Kalau figur yang harus itu harus kan pakai branded gitu. Nggak juga kok, karena sekarang lokal produknya itu udah banyak banget gitu. Jadi kayak lokal produk udah banyak banget, jadi ya kita tinggal support mereka aja gitu. Oke kak, balik ke fashion. Kakak sekarang kesibukannya lagi apa aja sih? Karena aku lihat dari media sosial tuh lagi sibuk banget untuk ke anak nih. Memang untuk sekarang ini lagi anak aja sih, sama ya biasalah support support teman-teman sesama teman aja gitu. Kak, anak udah dulu berarti kayak sekarang ya? Betul. Kalau anak saat ini, karena aku lihat di medsos kayak lucu-lucu banget sekarang makin pintar dan perkembangannya kan. Yang pasti kakaknya makin ngertiin adeknya sekarang udah bisa berantem sama kakaknya. Dan banyaklah keunikan-keunikan gitu, kayak adeknya tuh nggak mau makan kalau kakaknya nggak makan juga gitu. Jadi kayak makan udah adeknya padahal udah disiapin nih, kayak ini punya adeknya, ini punya kakaknya. Dia nggak mau, dia maunya kakaknya makan apa ya udah dia makannya maunya sama kakaknya gitu. Jadi udah mulai yang kedua udah mulai berjalan, sekarang udah mulai tertati-tati, terus kakaknya udah mulai happy, udah mulai penyesuaian sama sekolahnya dia. Ya paling gitu-gitu aja sih, Mbak. Tapi kalau misalkan memang ada kerjaan atau apa, ya udah gantian maminya gitu. Kakak termasuk orang tua yang harus pakai suster nggak sih? Aku sih nggak juga sih ya, tapi mungkin lebih ini bukan suster, tapi lebih kayak yang bantu-bantu gitu. Kadang-kadang aku masih suka ngehandle anak aku sendiri gitu. Jadi kayak paling buat ngebantuin aku. Aku kan waktu yang pertama tuh bener-bener full aku semua gitu kan. Nah, ketika udah ada adeknya gitu, kadang-kadang kakak aku switch aja gitu. Kalau mbaknya pagi udah megang adeknya, nanti mbaknya siang pegang kakaknya, aku pegang adeknya. Kayak gitu-gitu aja sih gitu. Yang penting masih dengan tangan aku sendiri buat ngurus anak-anak aku. Bakal nambah anak misalnya dapat 3. Kayaknya akan ketiga atau keempat ya gitu. Pinginnya sih aku 4, cuman ya kita lihat dikasihnya sama Allah aja. Aku sih pinginnya 3 kalau nggak 4, soalnya kayak aku nggak pingin sepi di rumah. Aku suka rame gitu, karena kan kayak aku 3 keluarga gitu kan, kakakku 1, adikku 1. Gitu udah nikah ya udah gitu kan, kayak yang satu ke sini, yang satu ke sana gitu. Jadi kayak aku pinginnya sih rame sih gitu di rumah. Pengen nambahin nggak kak? Atau gimana? Kalau suami sih ngikut aja sih. Kalau suami sih sebenarnya pengennya 3 gitu. Waktu pas awal nikah maunya 5 gitu. Cuman makin ke sini gitu kayaknya apa 3 aja gitu. Aku tuh masih ini sih sama suami aku, masih 3 apa 4 kayak gitu-gitu. Kan ibu nih kak, masih banyak yang trauma untuk melahirkan. Mas Diri termasuk yang takut kayak gitu nggak sih? Tergantung sih ya. Kalau aku kayak lebih ngambil positifnya aja gitu ya, karena aku mensyukuri apapun prosesnya itu, walaupun aku dua-duanya tuh normal gitu. Jadi apapun itu aku syukuri. Kalau emang Allah kasih aku 3 atau 4, aku sih masih tetap mau. Jadi untuk aku pribadi, aku sangat menikmati semua proses itu sih. Jadi aku sih nggak ada trauma-traumanya gitu. Kakak masih ini nggak sih kak? Masih mulai itu sih berapa sih ada syuting kayak gitu? Masih apa? Syuting. Kalau aku syuting-syuting udah enggak gitu. Jadi aku lebih kayak concern ke anak-anak, terus aku lebih concern lagi ke sekolah anak-anak, terus kayak paling kayak kerjaan juga itu sesekali aja, atau kayak ada event dari teman ke teman gitu. Air ya kak berarti ya? Itu off air. Tapi kalau
Paling kalau kayak dari Trans, kayak ada acara apa di Trans, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau untuk yang syuting sinetron atau ya kalau sinetron FTV kayaknya untuk aku kayak belum lagi lah gitu. Kenapa kalau untuk maksudnya konten YouTube belum lagi? Karena kan sebelumnya kan berasal dari dunia acting, FTV gitu. Tapi sekarang kenapa milih kayak ntar lagi aja deh? Kenapa? Aku sih masih belum bisa bilang ntar lagi aja sih, tapi aku sekarang lebih memprioritaskan anak-anak aku, masih lebih memprioritaskan suami aku gitu. Jadi aku lagi menikmati lah menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu-ibu yang membesarkan anak-anak walaupun ada bantuan di rumah, tapi aku sangat menikmati banget detik demi detik, hari demi hari sama anak-anak aku gitu. Udah ini Kak, udah berapa lama nggak ngambil syuting sinetron? Kayaknya dari aku setelah menikah sih itu benar-benar selesai banget. Ada nggak? Ya, Sekitar 10 tahunan gitu. kayak enggak deh. Kayaknya 6 tahun ya, karena aku menikah sama suami aku kan itu kan hampir 6 tahunan. Jadi aku kayaknya stop syuting juga itu 6 tahunan lah. Gitu. Kak Rindu nggak sih Kak 6 tahun nggak ngambil ekspektasi Oh rindu banget. sebagai aktris FTV nih. Oh, kangen sih pasti kangen sih gitu. Tapi ya itu lihat, itu hidup itu kan pilihan gitu kan. Jadi kayak suami juga sangat membolehkan banget. Tapi akunya sendiri yang kayak, aduh kayaknya aku nggak mau deh kehilangan detik demi detik atau hari demi hari perkembangan anak-anak aku gitu. Jadi ya enggak lah nanti aja lah gitu. Jadi sekarang itu Kak banyak tawaran-tawaran yang di cancel berarti. Aku sih selalu bilang sih gitu kayak kalau untuk mini seri atau FTV gitu, aku kayaknya enggak dulu lah ya gitu. Kira-kira kapan rencana mau balik lagi? Mungkin kan banyak orang yang untuk menunggu acting Kakak. Aku masih belum tahu gitu ya, aku masih belum tahu kapan bisa balik lagi. Jadi ya paling kayak ada talk show aja di Trans TV gitu, itu pasti aku ambil. Tapi kalau untuk yang harus sampai malam, sampai pagi lagi kayak aduh enggak dulu deh. Kak ngomongin acting, inget nggak sih Kak mungkin perjuangan Kakak untuk berkarir di dunia entertain terus dulu itu kayak gimana awalnya? Kalau perjuangan sih itu akibat dijebak sama kakakku sih gitu. Jadi kakakku menjebak aku, temenin aku yuk mau casting. Nggak taunya aku yang disuruh casting waktu itu. Jadi kayak ya udah sampai sekarang ya aku yang berkepanjangan melewati kakak aku gitu. Jadi alhamdulillah sampai seminggu apa 2 minggu sebelum menikah tuh aku masih terima syuting FTV pada saat itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, itu menjadi kenangan terindah yang pernah aku ada dalam hidup aku gitu. Kak jebak sama Kakak sendiri gitu pas casting. Itu kelas 6 SD sih di salah satu stasiun TV waktu itu buat sinetron anak-anak. Jadi ya seru lah gitu, sampai sekarang aku sama anak-anak yang lain masih bertemanan sampai sama Zizi Sahab, sama Lia Waode gitu-gitu. Ingat nggak Kak dulu income pertama kali acting itu berapa? Dan dipakai apa? Kayaknya disimpan mamahku sih, dan itu kayaknya masih 150.000 deh. Kelas berapa? Kelas 6 SD itu masih 150.000 kalau nggak salah. Dipakai buat beli apa nih Bang? Enggak sih, aku belum ada keinginan apa-apa pada saat itu. Jadi ya disimpan aja dulu uangnya. Karena kan sekolah tetap sekolah gitu, pendidikan tetap nomor satu. Jadi sekolah, ntar pulang sekolah syuting, atau enggak sekolah setengah hari syuting kayak gitu. Kakak dulu kan waktu berkarir kan waktu zaman SD gitu kan menikah sekarang udah berkarir. Dulu pas bagi waktu gimana Kak? SD udah syuting, udah punya eh Nikmatin aja sih kalau aku ya gitu kan. Ada orang yang sekolahnya berhenti dulu, syuting dulu. Kalau aku sih enggak. Sampai pada saat aku kuliah pun juga masih tetap syuting. Waktu itu juga aku masih ujian sekolah. Jadi aku syuting dari pagi, ntar aku izin jam 4 sampai jam 8 karena aku buat ujian kuliah. Aku abis itu aku balik, kalau masih ada scene aku balik lagi ke lokasi. Kalau enggak ya alhamdulillah gitu. inget nggak Kak momen apa sama syuting atau mungkin sama perjalanan effort struggle kemarin? Momen apa yang paling diingat? Mungkin pas lagi dimarahin saudara atau apa gitu, inget nggak? Yang paling diingat itu? Perjuangan. Banyak sih ya, banyak banget momen-momen yang kenangan-kenangan yang indah. Ada pemain-pemain baru yang lucu, maksudnya lucu ini ya gitu. Kadang-kadang kan kita sangat menghargai waktu. Kadang-kadang tuh ada pemain-pemain baru yang datang seenaknya aja, datang ya gitulah, datang dari party yang semalam padahal kita udah ready gitu. Jadi banyak banget, ada sutradara yang suka marah, ada sutradara yang sangat perfeksionis gitu. Jadi ya banyak banget lah suka dukanya, tapi ya udah itu jadi kayak kenangan aja buat aku gitu. Mungkin kira-kira
Kalau dari aku sih masih belum ada project apa-apa gitu ya. Aku sih masih tetap, memantau terus perkembangan anak-anak aku gitu. Ya kita masih belum tahu ya di pertengahan tahun apakah ada project dari aku masih belum tahu juga gitu. Terima kasih. Thank you, terima Waktunya, maaf kasih. ganggu.